Pamirsa yang budiman, embun surgawi kali ini berjudul Badai Pasti Berlalu. Permata Sabda atau Alkitab terambil dari Lukas pasal 8 ayat 23 yang demikian bunyinya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita akan binasa." Lalu ia pun bangun, kemudian menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Hidup itu kadang bagai perahu yang sedang melaju di danau yang luas. Tenang, namun kadang datang angin kencang mengguncang perahu kehidupan kita. Kisah klasik yang masih asik disimak yaitu tatkala para murid menyeberang naik perahu di sebuah danau dan Sang Kristus ada di buritan perahu belakang dan tertidur. Namun sekonyong-konyong datang angin kencang, ombak badai, air masuk di buritan perahu dan nyaris tenggelam. Kepanikan amat sangat dialami oleh murid-muridnya. Lalu mereka datang kepada Sang Kristus, membangunkan serta memohon supaya menghardik ombak dan badai. Kemudian karena kuasa Sang Kristus, kuasa adikodrati, maka danau itu menjadi teduh atau tenang. Kini kita mengalami kondisi yang sama, yaitu pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya membuat goncangan dahsyat sendi-sendi kehidupan bangsa kita dan juga bangsa manca lainnya. Pula secara pribadi, kadang pribadi kita juga mengalami dampak daripada pandemi COVID-19 itu. Secara umum dapat dikatakan musibah itu berakibat penderitaan. Lalu penderitaan itu disebabkan karena kesalahan diri sendiri, kesalahan orang lain, atau oleh karena alam. Kemudian sifat penderitaan tersebut, kehadirannya tidak bisa diprediksi. Siapapun, dimanapun, bagaimanapun bisa terjadi. Bisa kecil atau besar. Berakibat stres yang berkepanjangan. Berpijak dari tersampaikan tadi, ada dua hal sebagai solusinya dan satu hal sebagai hasil, yaitu tenang. Solusinya yaitu datang dan sembahyang. Pertama kali yaitu datang. Datang kepada Tuhan. Sowan kepada Gusti. Sebo ing ngarsa dalem Gusti. Dalam kepanikan para murid mencari dan datang kepada Allah. Di mana waktu itu Sang Isa Al-Masih tidur tenang. Datang kepada Sang Kristus adalah solusi yang paling tepat. Kadang ada kecenderungan tatkala kita dalam kesulitan besar, maupun kita datang kepada seseorang, terlebih kita mengandalkan kekuatan orang tersebut.
Tuhan tidak pernah tidur. Tuhanlah penjaga Israel. Terlalu sering kita datang kepada orang dan sering pula orang itu membuat kita kecewa. Datang kepada Tuhan adalah keputusan yang tepat. Lagi awal daripada kepastian pertolongan Tuhan. Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Mazmur 145 ayat 18. Yang kedua yaitu sembahyang. Tatkala kita datang kepadanya, yang kita lakukan adalah sembahyang. Dalam sembahyang sekurang-kurangnya ada dua hal yang mesti kita mendengar dan menanyakan apa kehendaknya dan memohon kepadanya agar akan hal yang terbaik darinya untuk kita. Konsep Jawa itu maneges marang Gusti. Dalam memohon kepadanya, kita diberi dalam memohon kita kepadanya, kiranya kita diberi kesanggupan untuk kuat dan dapat menerima yang terburuk dalam hidup ini, tetapi tetap memohon kepada Tuhan yang terbaik. Memohon kepadanya bukan hanya kesanggupan untuk melihat, namun supaya bisa melakoninya walau hal sekecil apapun. Dalam sembahyang kita harus memiliki iman yang kuat. Artinya kekuasaan Tuhan jauh lebih tinggi daripada kekuasaan yang lain. Iman yang besar dan benar yaitu bangkit dari yang selalu meminta-minta, yaitu hanya meminta kepada Allah dan kemudian bertemu dengan sesama dan mewujudkan karya-karya kita. Ya, iman yang besar itu berhenti meminta, beralih berkarya cipta. Dalam sembahyang, tetap waspada akan kondisi sekitar kita. Waspada kepada pandemi 19, tetap patuh pada protokoler kesehatan dan kewaspadaan yang lain. Akhirnya tenang. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Dua kata yang menjelaskan kata tenang adalah reda dan teduh. Lirik lagu Gubahan saudara kita Bapak Andreas Waluyo Surakarta mengatakan, ku rindu hidup yang tenang. Ada lagu Ambon yang saya kenal tahun 75-an. Ada lirik yang mengatakan, di tengah ombak dan arus percobaan, hampir tenggelam tujuan arah hidupku. Bumi bisa berguncang, langit bisa nyaris runtuh. Tetapi yang terpenting, pikiran kita tak bergoncang, jiwa tetap teduh dan tenang. Tenang adalah sebuah kondisi cipta rasa karsa, tetap tak bergeming senyaripun apapun yang terjadi di dunia ini. Burung yang bertengger di balik air terjun yang curam dan daksa tetap bersiul di tengah gemuruhnya air terjun itu. Kata pungkas, prahara hidup, musibah, derita bisa datang silih berganti, memecahi hari-hari yang kita lalui. Akan tetapi kita akan tetap tenang manakala kita siaga senantiasa datang dan sembahyang. Pelangi itu akan nampak lebih indah tatkala badai telah berlalu. Kiranya embun surgawi kali ini menjadi berkat kita sekalian. Amin.